Shalom, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Maka kita ada di bulan yang baru ini. Di bulan yang baru ini, Klavos Sukacita akan terus memberkati kehidupan saudara lewat bagian-bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita beri hati kita untuk terus mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami ada di bulan yang baru ini. Kami percaya Engkau terus memberikan firman-Mu bagi kami, bukan saja untuk menguatkan kami, tapi membawa kami untuk melihat karya Yesus Kristus yang luar biasa yang telah diberikan bagi kehidupan kami umat manusia. Kami minta Tuhan Roh Kudus terus menuntun dan menolong kami, agar kami diberikan kemampuan untuk mengerti, memahami karya Allah yang dilakukan melalui anaknya Yesus Kristus bagi kehidupan setiap kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit mengancam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karya Yesus Kristus bagi kehidupan saudara dan saya merupakan satu karya luar biasa yang membuat kita akan terus mengalami bukan saja kemenangan, tetapi saudara dan saya akan dibawa Tuhan untuk mengalami kerancangan Tuhan yang indah yang telah ditetapkan bagi kehidupan kita setiap saat. Saya ingin katakan kepada saudara, di dalam kitab Kejadian pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26 dikatakan, Allah Yesus Kristus yang adalah firman dan Roh Kudus mau menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Itu berarti bahwa kalau manusia hidup serupa dan segambar dengan Allah, maka manusia ada di bumi untuk merepresentasikan Allah melalui kehidupannya. Dan kita tahu bahwa itu gagal ketika manusia jatuh dalam dosa, yaitu melalui peristiwa manusia Adam pertama. Itu jatuh di dalam dosa, maka rancangan Allah itu tidak terjadi dalam kehidupan manusia karena manusia gagal dalam melakukan rancangan Allah. Tapi kita bersyukur bahwa Allah tidak pernah gagal dalam melaksanakan segala rencananya bagi kehidupan manusia. Lewat kehidupan Yesus Kristus, Allah melakukan karya abadi, karya yang luar biasa yang telah Dia berikan bagi manusia. Itu Dia rancang dalam kehidupan Yesus Kristus. Dia kerjakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Lewat peristiwa kehadiran Yesus Kristus di bumi, Dia mati di kayu salib, Dia bangkit, Dia naik ke surga, duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa di surga. Semuanya itu dilakukan untuk kehidupan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dan karya besar itu yang dilakukan Allah dalam kehidupan Yesus Kristus untuk menjadi jaminan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, kita akan dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, inilah satu kehidupan yang luar biasa yang perlu kita syukuri di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita merayakan perayaan minggu-minggu sengsara, atau kita ada dalam perayaan peristiwa kematian Yesus di kayu salib, pastikan itu bukan sebuah cerita bagi kehidupan saudara dan saya, tapi mari kita melihat itu sebagai satu kehidupan yang telah Allah rancang dalam hidup saudara dan saya, dan rancangan itu harus kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Itu berarti kalau Yesus Kristus mengalami kemenangan, Yesus Kristus itu mengalami kehidupan yang luar biasa. Kehidupan itulah telah ada dalam hidup saudara dan saya, dan kehidupan itulah yang harus kita jalani di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah waktu ingin menyatakan sesuatu yang baik bagi dunia ini, dan dikatakan waktu manusia itu gagal, jatuh di dalam dosa, dikatakan Allah sudah punya rancangan yang kekal di dalam kekekalan bagi kehidupan manusia. Dan seperti tadi saya katakan, rancangan itu dikerjakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Makanya para nabi berkata bahwa akan datang seorang raja yang akan memimpin dengan
tangan besi dan seorang raja yang akan memimpin dengan satu kekuatan yang luar biasa. Dan itu dikatakan oleh para nabi karena Allah menubuatkannya melalui para nabi, dan itu harus terjadi. Dan firman Tuhan berkata, waktu Yesus lahir untuk menggenapi apa yang Allah firmankan, dikatakan saat itu orang-orang tidak mengerti tentang apa yang akan dijalani oleh Yesus Kristus. Makanya lewat bacaan firman Tuhan kita dikatakan waktu Pilatus dia mengambil Yesus dan menyuruh orang untuk menyecah Yesus, dan dikatakan bukan saja itu, Yesus ditaruh mahkota duri di kepalanya, dan mereka mengatakan kepada dia, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Mereka berpikir bahwa Yesus hanya mengaku dirinya sebagai seorang raja, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu sudah dikatakan Allah dan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan itu harus terjadi. Tetapi Yesus tidak membantah semuanya. Dia menerima apa yang dia sementara jalani karena dia tahu dia hanya melakukan rencana Allah bagi dunia ini. Dan kita baca lewat bagian-bagian kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang dijalani oleh Yesus, apa yang dialami oleh hidupnya. Itu dia melakukan semuanya dengan penuh kepasrahan hanya kepada Bapa. Nah, lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, apa yang akan kita ambil dari peristiwa tentang hal yang dilakukan oleh Pilatus bagi Yesus Kristus? Pilatus tidak mengetahui bahwa semua yang sementara dijalani Yesus adalah rencana Allah bagi dunia ini. Nah, mari kita belajar di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa semua yang dilakukan Yesus di kayu salib untuk kehidupan saudara dan saya, dan itu sudah dirancang Allah bagi kehidupan dunia ini. Tugas saudara dan saya, mari kita melihat karya Yesus itu sebagai satu karya kehidupan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita, sehingga kita tidak merayakan itu hanya sebagai suatu perayaan yang biasa saja. Kita melakukan berbagai macam kegiatan demi kegiatan, lalu kita bereforia dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada, tetapi kita tidak melihat satu kehidupan luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan saudara dan saya menjadi orang Kristen yang merayakan Paskah, tapi sesudah itu kita stres dengan hidup kita. Jangan kita merayakan Paskah, tapi sesudah itu kita hidup dengan banyak kekhawatiran dan ketakutan. Jangan kita merayakan Paskah, tetapi kita masih bergumul dengan banyak hal di dalam kehidupan kita. Pastikan saudara dan saya merayakan Paskah, kita melihat satu karya Allah dalam hidup kita. Kita melihat satu kemenangan yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi hidup saudara dan saya, sehingga saya percaya seperti tadi saya katakan, kita dapat mampu hidup merepresentasikan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Lihatlah karya Yesus Kristus yang luar biasa ini, supaya kita tidak gagal dalam berfokus kepada apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Memasuki bulan yang baru ini, kita akan berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan. Kita akan mengalami satu kehidupan yang luar biasa dalam hidup kita setiap saat. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita. Roh Kudus mampukan saudara dan saya untuk terus tersingkap firman Tuhan bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Biarlah kami terus dapat melihat karya Allah yang luar biasa yang dikerjakan dalam hidup Yesus Kristus bagi kehidupan kami orang percaya, sehingga kami akan menjalani hari-hari hidup kami dengan kemenangan karena kami tidak gagal fokus dalam melihat karya yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.